Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa kelas 8. Kali ini kita berjumpa lagi pelajaran bahasa Indonesia bab 4. Nah, pada bab 4 kita akan belajar mengekspresikan perasaan melalui puisi. Bersama saya Bapak Endang Herdiana. Kita mulai. Pada bab ini tidak semuanya kita akan bahas, tetapi kita akan membahas bagian yaitu mengidentifikasi, membangun teks puisi, dan menulis unsur membangun teks puisi aja dulu. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua. Jadi ada 2 season, dan ini adalah pertemuan pertama dalam bab puisi ini, yaitu mengekspresikan perasaan melalui puisi. Kalian sudah tahu puisi tentu ya. Tapi alangkah baiknya kita gali dari unsur apa itu puisi. Puisi merupakan hasil ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata atau bahasa indah untuk mewakili perasaan. Puisi ditulis dengan bahasa yang singkat dan padat, tetapi memiliki makna yang mendalam dan beragam. Dan puisi juga merupakan jenis karya sastra yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Ada ungkapan bahwa puisi merupakan kata yang dibingkai. Dengan kata lain, puisi merupakan kata atau kumpulan kata yang diperindah. Adapun ciri umum dari puisi adalah penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Jadi bukan bentuk paragraf seperti pada prosa dan dialog seperti naskah drama atau teks-teks yang lainnya. Diksi yang digunakan dalam puisi biasanya bersifat kias, padat namun indah. Penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi, karena majas agar bahasanya menjadi indah. Pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Dalam puisi juga ada setting, alur, dan tokoh tetapi tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Kita akan mengidentifikasi unsur membangun teks puisi. Ada sebuah karya puisi dari penyair kita, yaitu Bapak Taufik Ismail, dengan judul Dengan Puisi Aku. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercerita berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam meringis. Dengan puisi aku mengetuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, berkenankanlah kiranya. Nah, itu begitu kira-kira puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Dengan Puisi Aku. Dalam puisi tersebut, Bapak Taufik Ismail ini terus menulis puisi ya. Dia akan terus menulis puisi hingga menua. Hal tersebut ada di lirik 1 dan 2 ya, yaitu dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Nah, pada lirik berikutnya ya, setelah 1 dan 2 tersebut, Bapak Taufik Ismail yang menulis puisi ini
menjelaskan bahwa beliau akan berdoa, memprotes, menangis, dan bersyukur melalui puisi. Ya, ini sedikit kita mengidentifikasi teks puisi. Jadi kalian kalau mengidentifikasi puisi, maka puisi itu dilihat judulnya, dibaca berulang-ulang, ya, hingga kita akan bisa mengidentifikasi. Kemudian kita akan membahas unsur pembangun puisi. Seperti halnya bangunan, puisi juga mempunyai unsur-unsur pembangun. Dan unsur pembangun puisi itu dibedakan menjadi dua, yaitu struktur batin dan struktur lahir. Nah, unsur struktur batin yang mempunyai sifat tersirat, terkandung dalam setiap kata, lirik, dan bait puisi. Sedangkan struktur lahir, struktur kedua, yaitu hal yang terlihat dan tersurat dalam puisi sehingga secara lahiriah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Nah, pada struktur batin ini meliputi tema, rasa, nada, dan amanat yang diungkapkan secara tersirat melalui rangkaian kata yang disusun oleh penyair. Sedangkan struktur lahir itu merupakan struktur yang meliputi diksi, imajinasi, topografi, dan rima serta ritme. Ada juga majas yang terungkap secara tersurat oleh penyair. Struktur batin dan lahir puisi dapat dipahami dengan membaca keseluruhan isi puisi secara seksama. Memaknai kata per kata dalam puisi dapat membantu pembaca untuk memahami maksud penyair. Dan dengan begitu strukturnya dapat diidentifikasi. Coba kita lihat struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi pertama adalah tadi ada puisi perwajahan atau topografi, yaitu halaman yang tidak dipenuhi oleh kata-kata, tetapi maksudnya halaman yang tidak dipenuhi oleh kata, tetapi tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Di buku kalian ada di halaman 73 ya. Kemudian diksi, yaitu pemilihan kata. Nah, penyair perlu memilih kata untuk menulis puisi. Dan kata ini biasanya banyak mempunyai makna. Pemilihan kata ini erat kaitannya dengan makna, keselasan bunyi, dan urutan kata. Jadi penulis puisi harus banyak diksi agar keselasan bunyi dan urutan katanya cocok ya. Kemudian imaji yaitu susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi ya. Jadi berkaitan dengan indera penglihatan dan perasaan, pendengaran, dan lain-lain. Kemudian ada kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang menunjukkan imaji.
Kalau tadi imaji itu susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, sedangkan kata konkret adalah kata-kata yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Kemudian bahasa figuratif, yaitu bahasa berkias, ya. Nah, dengan bahasa figuratif ini akan menimbulkan konotasi tertentu, ya. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis dalam arti memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Kemudian ada verifikasi, yaitu menyangkut rima, ritme, dan metrum. Dan ini puisi ini identik dengan rima, ya, yaitu persamaan bunyi pada awal, tengah, dan akhir baris puisi. Kemudian ada struktur batin puisi yang terdiri dari tema, makna atau sense. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita, ya, dan rasa. Rasa adalah yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Kemudian ada nada atau tune. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerjasama untuk memecahkan masalah dengan pembaca, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh, dan rendah pembaca, dan lain-lain. Kemudian ada amanat. Amanat itu bisa juga disebut tujuan atau maksud atau intention. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra. Amanat biasanya disebut pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Jadi harus dibedakan, ya, mana struktur fisik puisi atau tadi struktur lahir dan struktur batin. Coba kita telaah struktur batin puisi dari sebuah karya, yaitu doa. Kalau salah ini Khairil Anwar, Bapak lupa menuliskan pengarangnya. Ditulis pada 13 November 1943. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Ya, itu kira-kira puisi doa. Nah, dalam puisi doa ini ada tema, ya. Tema ini di dalam puisi ini ada tema ketuhanan. Hal itu karena diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata yang bermakna ketuhanan. Dan perasaan. Di perasaan ini, dalam puisi tersebut adalah perasaan terharu dan rindu. Perasaan tersebut tergambar dari diksi yang digunakan antara lain termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, dan aku tak bisa berpaling. Kemudian ada nada. Nada dalam puisi ini tersebut adalah mengajak agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketuhanan, ya. Makanya dia berdoa. Karena itu dekatkanlah diri kita kepada Allah, atau Tuhan. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi tersebut diantaranya adalah agar kita atau pembaca bisa menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Allah atau Tuhan, agar kita bisa merenung seperti yang dicontohkan penyair. Demikian perjumpaan kali ini. Nanti kita akan sambung pada pertemuan selanjutnya tentang masih tentang puisi. Kalian tetap
sering baca ya, dibaca-baca di buku, karena ini ulasan singkat aja. Dan tentu kalian di bacaan tersebut akan menemukan puisi-puisi yang lain, dan kalian bisa melihat perbedaan antara struktur batin dan struktur lahir dari puisi yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.